lelang. Sehingga BPR tidak dapat menyelesaikan kredit macet nasabahnya pada saat lelang agunan tidak ada peminatnya, dan pada akhirnya kredit macet menjadi terkatung-katung dan tidak dapat ditutup atau diselesaikan. Kami dari Sari Lopis, kantor hukum Imade Sari SH dan rekan, akan mengajukan permohonan judicial review untuk dan atas nama Bank Lestari Bali. Objek permohonan dari judicial review ini adalah terhadap pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di situ yang kami mohonkan, di dalam Undang-Undang Perbankan itu kan hanya memberikan hak kepada bank umum untuk mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang. Sedangkan BPR itu tidak diizinkan untuk mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang di kantor lelang. Nah, itulah yang menyebabkan kami mengajukan permohonan judicial review agar hak BPR untuk dapat mengambil alih agunan kredit macet nasabah debiturnya melalui lelang apabila peserta lelang itu tidak ada, sehingga kredit macet BPR itu dapat dituntaskan atau diselesaikan. Nah, hak ini agar sama dengan bank umum, karena selama ini kan bank umum kalau nasabahnya macet, agunannya dilelang, bank umum dapat mengambil alih. Sedangkan BPR itu yang tidak diizinkan. Nah, inilah permohonan inilah yang kami mohonkan ke Mahkamah Konstitusi agar hak dari BPR dapat dipersamakan dengan hak bank umum terkait dengan ambil alih jaminan kredit macet nasabah. Itu prinsipnya. Ajukan permohonan ini untuk di judicial review. Akhirnya BPR tetap dia tidak bisa mengambil alih agunan nasabahnya melalui lelang terhadap nasabah yang macet yang agunannya dilelang. Nah, kalau agunannya tidak bisa diambil alih, peserta pembeli lelang tidak ada, jadi kredit BPR ini tidak bisa diselesaikan, terkatung-katung. Lalu apa akibatnya? Jadi likuiditas BPR itu akan terancam. Bukan hanya Bank Lestari, BPR-BPR yang lainnya juga akan terancam. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyelesaikan kredit macetnya. Wah, beda dengan bank umum. Kalau bank umum itu ada kredit macet, nasabahnya dilelang, nggak ada peserta pembeli lelang, bank umum dapat ngambil alih. Jadi selesai kreditnya. Ini BPR nggak bisa. Nah, padahal antara bank umum dengan BPR, mereka kan sama-sama itu bergerak dalam usaha simpan pinjam perkreditan, sama sebenarnya. Nah, kenapa ini dibedakan oleh lembaga di bawah undang-undang, yaitu antara OJK dengan KPKNR? Inilah yang mau kita mohonkan kepastian penafsiran pasal 12A Undang-Undang Perbankan, agar frase bank umum dalam Undang-Undang Perbankan itu dimaksudkan adalah bank umum dan BPR. Pendahuluan, saya juga merasa bersyukur karena ketiga-tiganya tadi Hakim Mahkamah Konstitusi di awal menyatakan pada prinsipnya katanya format dari permohonan kita itu katanya sudah bagus. Cuman perlu katanya diperbaiki agar isinya itu lebih padat. Itu Mas. Jadi bagi saya menanggapi ini, meskipun hak saya mau tanggapi atau tidak, tapi saya
merasa juga berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Nanti permohonan saya memang akan saya padatkan agar memang fokus pertentangan antara Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti saran majelis. Jadi secara prinsip kami bisa terima dengan baik saran-saran majelis hakim.